Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fadila Rahmawati. Saya akan membahas materi mengenai transformasi. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, apa sih pengertian dari transformasi itu sendiri? Transformasi adalah suatu perubahan posisi atau bisa juga disebut dengan perpindahan dari suatu posisi awal yang memiliki koordinat titik X, Y menuju posisi lain yang nantinya akan mempunyai bayangan berkoordinat titik X aksen, Y aksen. Transformasi mempunyai 4 jenis. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah suatu transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Terdapat contoh dari translasi. Terlihat bahwa segitiga tersebut mengalami perubahan posisi menuju titik yang baru. Namun, segitiga tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa translasi atau pergeseran hanya mengalami perubahan posisi, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, untuk rumus translasi yaitu ketika titik awal X, Y ditranslasikan dengan vektor translasi A, B, nantinya akan menghasilkan titik bayangan X aksen, Y aksen. Nah, cara memperoleh bayangan itu sendiri adalah dengan cara X ditambah A, Y ditambah B. Dalam translasi, untuk arah pergeserannya mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, jika A-nya lebih besar dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kanan atau menuju X positif. Dan yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kiri atau menuju X negatif. Dan yang ketiga adalah jika B-nya lebih besar dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke atas atau menuju Y positif. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah bayangan dari titik A dengan koordinat 2,5 jika ditranslasikan oleh T dengan vektor translasi 3,1 adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus translasi yang telah kita bahas sebelumnya, di mana untuk mendapatkan titik bayangan, kita harus menjumlahkan titik awal dengan vektor translasi. Maka, 2 ditambah 3 untuk bayangan titik X, dan negatif 5 ditambah 1 untuk bayangan titik Y. Maka, didapatkan bayangan A aksen 5,4. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bayangan dari titik A oleh translasi T dengan koordinat titik negatif 1, negatif 4 adalah A aksen dengan koordinat titik 4, negatif 1. Maka koordinat dari titik A adalah, nah, untuk mendapatkan titik awal, maka dapat kita peroleh dengan cara mengurangi titik bayangan dengan vektor translasi. Maka untuk koordinat titik X, 4 dikurangi dengan negatif 1, yaitu 5. Dan untuk koordinat titik Y, negatif 1 dikurang dengan negatif 4, yaitu 3. Maka untuk koordinat titik awal A adalah 5,3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Terdapat 7 rumus umum refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, negatif Y.
Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan negatif X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik 0,0 akan menghasilkan bayangan negatif X, negatif Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan Y, X. Dan yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bayangan negatif Y, negatif X. Yang keenam, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan bayangan 2H negatif X, Y. Dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan bayangan X, 2K negatif Y. Nah, sekarang kita membahas contoh soal. Untuk soal yang pertama, titik D dengan koordinat negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka memiliki bayangan di titik berapa? Sesuai dengan 7 rumus umum refleksi yang telah kita bahas, maka pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan memiliki bayangan negatif Y, negatif X. Sehingga bayangan dari titik D akan menjadi negatif 6,2. Nah, untuk contoh soal yang kedua, bayangan dari titik F dengan koordinat 3,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah, sesuai dengan rumus, maka pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan X, 2B negatif Y, di mana nilai B itu sendiri adalah 3. Ketika kita substitusi, maka nilai X adalah 3 dan 2B negatif Y akan menjadi 2 dikali 3 negatif 8. Maka dari itu, bayangan titik F akan menjadi 3, negatif